Mabes Polri. Sebelumnya kasus Angelin telah ditetapkan oleh Kapolda Bali, yaitu tersangka utama pada tanggal 20 Maret. Dan tersangka ini memang bukan hanya tersangka satu-satunya, sebelumnya juga Kapolda telah menetapkan tersangka AG yang menjadi kasus pembunuhan dari Angelin ini. Dan tentunya penetapan tersangka ini dilakukan adanya pembuktian yang memang cukup kuat. Dan saat ini saya sudah bersama Kepala Pusat dari Inavis, yaitu Brigjen Pol Bekti, yang akan menjelaskan bukti dan mekanisme apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan untuk menemukan tersangka utama dari kasus pembunuhan Angelin ini. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Astrid. Ya, Pak. Sebelumnya kami ingin menanyakan itu. Ada kontribusi apa saja Pak yang dilakukan oleh Inavis? Tentunya kontribusi tersebut juga cukup besar. Apa sih Pak yang dilakukan sebelumnya? Ya, itu kita sebagai bagian dari Scientific Crime Investigation tentunya kita mempunyai kewajiban untuk memberikan backup khususnya dalam menemukan bukti. Dan kita bertanggung jawab untuk olah TKP, dan ini sudah dilakukan oleh tim kita yang ada di Polres Baik, sebelum penetapan tersebut pastinya kan melakukan olah TKP, dan sebelum olah TKP pasti Bapak juga melakukan adanya atau mencurigai terhadap tersangka-tersangka tersebut, enggak sih Pak? Jadi begini, olah TKP sekali lagi dimaksudkan adalah untuk menemukan barang bukti. Kita tidak berdasarkan kecurigaan, tapi kita berdasarkan fakta hukum. Fakta hukum bisa didapat dari hasil penyidik yang sudah bisa apa hal, termasuk yang tadi sudah disampaikan tersangka AG dan lain sebagainya. Kewajiban kita lah untuk mendukung alat bukti yang terkait dengan apa yang berdasarkan keterangan petunjuk yang lain. Tentunya tadi Bapak menjelaskan bahwa ada alat bukti, dan saat ini saya melihat di sini sudah banyak sekali berjejer di samping kami, dan Bapak bisa jelaskan Pak satu persatu kita ke sini. Ya, ini alat bukti apa nih Pak? Bisa dijelaskan ke kita? Jadi yang paling namanya standarisasi alat olah TKP. Alat olah TKP. Jadi kemudian yang sebelah sini ini yang kemarin sangat peran pada saat kita olah TKP di Denpasar. Ini dinamakan forensic light source. Jadi ini untuk melihat secara kasat mata, katakanlah ada bercak darah dan lain sebagainya, termasuk sidik jari yang tidak terlihat secara kasat mata. Dengan bantuan forensic light source ini itu memudahkan pemeriksa kita untuk melihat pattern yang ada di TKP. Selain itu Pak, ini ada face recognition juga nih Pak. Nah, ini kayaknya cukup menarik, bisa dijelaskan juga nih Pak. Ini membantu nggak sih Pak? Jadi face recognition atau kalau ada kesaksian yang melihat seseorang di TKP, kemudian dapat mendeskripsikan kembali kepada tim kita untuk kemudian secara dibuat gambarnya, sehingga walaupun orangnya tidak bisa difoto dan sebagainya, dengan deskripsi yang disampaikan oleh seseorang dapat kita digambarkan kembali, yang dinamakan face recognition. Ini akurasinya selama ini 95% sampai 99%. Tingkat kegagarannya sekitar 1%. Berarti cukup akurat ya. Nah, ini ada finger detail image scanner kit nih Pak. Iya. Ini bagaimana? Jadi ini adalah untuk memeriksa sidik jari pada saat di laboratorium. Kalau patternnya kurang jelas, dengan pencahayaan khusus akan disesuaikan sehingga patternnya dapat dibaca dengan jelas. Ini memudahkan pemeriksa kita juga untuk mengidentifikasi barang bukti yang kita temukan di TKP. Jadi masih banyak lagi ya Pak alat seperti LED? Iya, betul. Jadi peralatan yang kita showing di sini ini baru kurang lebih 10% lah. Alat yang kita bawa kemarin ke Bali juga cukup lengkap. Dengan perintah memang ini kita harus memberikan backup penuh pada Polda Bali sehingga mempercepat juga untuk mengungkapkan kasusnya. Jadi memang alat yang paling akurat dari semuanya ini nih Pak, itu yang mana Pak? Sebetulnya
sebetulnya teknologi yang kita punya ini diakui semuanya high-end teknologi. Jadi maksudnya peralatan yang ada di sini beberapa juga mendapat apresiasi. Salah satunya adalah Mampis yang paling ke sana. Itu diakui sekarang 2 terbaik di dunia. Satu di Indonesia, satu di Amerika. Nah, ini terkait dengan database yang kita punya dari Indonesia. Amerika kurang lebih 70 juta. Kita dapat mengakses database dengan Kemendagri kurang lebih 70% dari penduduk Indonesia. Kalau di jumlah kurang lebih sekitar 170 juta rekor. Oke. Olah TKP atau penyelidikan kemarin sendiri dengan menggunakan alat ini berapa lama tuh Pak yang dilakukan? Jadi untuk memeriksa satu alat bukti tergantung dari lokat di AFIS sistem. Kalau dia patternnya jelas dan sebagainya, waktunya sangat singkat, kurang 1 menit. Tetapi kayak kemarin kita temukan alat-alat ini cukup bantu ya Pak dalam olah TKP kemarin dan menentukan tersangka dari kasus pembunuhan. Nah, kalau untuk tersangka sendiri, ini akankah nanti ada tersangka berikutnya Pak? Iya, jadi saya perlu sampaikan bukti yang kita temukan adalah alat bukti yang sudah dipercaya sebagai fakta hukum. Alat bukti secara universal tidak akan pernah berbohong. Dia akan menyampaikan fakta yang sebenarnya. Jadi terkait dengan tersangka lain, ini adalah kewenangan dari penyidik, karena apa yang kita hasilkan kita serahkan sepenuhnya kepada penyidik di Polda Bali. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ya, demikian penjelasan dari Brigjen Pol Subekti yang menjelaskan alat-alat yang untuk penentuan dari kasus pembunuhan Angelin.